Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Iro Feldi, pengasuh channel Radiasi Positif, channel yang dibuat khusus untuk membahas segala hal yang berada di sekitaran kita, mengenai sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain, yang akan kita bahas, kita kaji, kita telaah, kita uji menggunakan logika, menggunakan rasional kita, dan diuji berdasarkan perspektif out of the box. Jadi kita akan analisa, kita akan godok dari sudut pandang yang berbeda. Tidak sebagaimana umumnya apa yang dilakukan oleh banyak orang dalam hal menguji sesuatu hal. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, konten saya per hari ini saya akan buat agak sedikit unik, kontroversial. Ya, unik lah lebih tepatnya dengan kata lain. Di mana hari ini saya berimajinasi, saya menempatkan diri saya selaku presiden, pimpinan pemerintahan tertinggi dari sebuah negara. Di mana negara tersebut saya beri nama Negara Republik Radiasi. Negara tersebut merupakan salah satu negara yang ada di dunia, berada di bumi, negara besar, dengan jumlah penduduk yang juga teramat besar. Nah, di mana negara ini saat ini pun sama dengan ratusan negara di seluruh dunia juga sedang mengalami musibah wabah corona. Saya selaku pimpinan tertinggi pemerintahan harus melakukan berbagai strategi, cara, kebijakan-kebijakan yang ujung-ujungnya adalah intinya adalah demi menyelamatkan negara, demi menyelamatkan rakyat saya, demi kelangsungan hidup bangsa dan negara saya. Oke, per hari ini saya setelah hampir 2 bulan menjalani wabah corona ini dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang sudah saya turunkan. Hari ini saya membuat suatu pidato. Saya sudah susun sebuah pidato kenegaraan yang dimana pidato ini puncak dari permasalahan corona yang sudah kita hadapi hampir 2 bulan ini. Saya punya 3 lembar pidato yang akan saya tampilkan di layar ini. Saya minta para pemirsa, para pemerhati untuk benar-benar melihat, membaca pidato-pidato saya ini, pidato kenegaraan saya ini. Karena saya berharap pidato ini akan dapat ditarik sebuah kesimpulan benang merah yang menjadi fondasi landasan sebagai referensi bagi presiden-presiden, pemerintah-pemerintah, kepala pemerintahan tertinggi di seluruh negara yang ada di seluruh dunia. Termasuk salah satu negara yang menjadi negara tetangga saya, negara sahabat saya, yaitu negara Republik Indonesia. Di mana pidato saya mudah-mudahan bisa menjadi acuan bagi negara Republik Indonesia tersebut. Saya minta para pemirsa jangan meninggalkan channel ini sehabis membaca pidato saya ini nanti, karena nanti akan saya bahas satu persatu isinya, maknanya, hikmahnya apa, sehingga memang bermanfaat buat dunia, buat seluruh pemerintahan negara lain, termasuk pemerintahan tetangga saya. Pemerintahan negara tetangga saya, negara Republik Indonesia. Oke, kita lihat, silakan. Oke, baru saja tadi saudara-saudara semua sudah melihat, membaca rangkaian pidato resmi saya, pidato kenegaraan saya
pidato dari negara yang saya pimpin, negara Republik Radiasi. Di mana pidato tersebut mudah-mudahan menjadi acuan bagi negara-negara di dunia, termasuk negara tetangga saya, yaitu negara Republik Indonesia. Oke, saya akan bahas satu persatu, paragraf per paragraf, nggak banyak kok, cuma sekitar 3 paragraf, intinya hanya ada 3 poinnya dalam pidato saya tersebut. Oke, saya baca singkat lagi satu persatu paragraf pidato saya tersebut. Assalamualaikum, saya Presiden Republik Negara Radiasi dengan ini menegaskan, insya Allah saya penuh amanah, berjuang keras memikirkan bagaimana mengatasi keadaan bangsa dan negara ini dengan berbagai cara yang saya yakini terbaik menghadapi wabah ini. Jika saya bermain-main dengan hidup dan nyawa ratusan juta rakyat saya tahu pasti Tuhan akan menempatkan saya di neraka jahanam buat saya di akhirat nanti. Itu paragraf pertama. Sebelum paragraf lain, saya bahas dulu paragraf pertama ini. Jadi di paragraf ini, saya sebagai presiden negara saya benar-benar melaksanakan amanah, saya benar-benar bertanggung jawab sebagai presiden, di mana sepenuhnya apa yang saya lakukan demi bangsa dan negara. Keputusan-keputusan saya murni independen, tanpa ada tarik-menarik dari pihak lain, tanpa ada kepentingan-kepentingan pihak lain. Kepentingan dalam sebuah negara itu sah. Hanya saja urgensinya dalam hal kondisi corona ini, prioritasnya adalah rakyat dan negara. Sehingga saya kesampingkan kepentingan yang lain, saya harus prioritaskan keputusan saya semata-mata demi kemaslahatan negara. Saya berjanji bahwa apa yang saya lakukan tersebut tanggung jawab saya kepada diri saya sendiri, juga kepada rakyat saya, dan terutama kepada Tuhan saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana sesuai dengan janji beliau, janji Dia, Tuhan Yang Maha Esa, jika saya melanggar amanah yang diberikan saya sebagai pimpinan, saya siap ditempatkan di neraka jahanam yang sudah dijanjikan. Ini paragraf pertama. Saya lanjut masuk ke paragraf kedua. Sebagai pimpinan, saya berkewajiban membuat langkah-langkah dan juga mengingatkan warga saya untuk mematuhi langkah-langkah yang saya susun. Namun jika ada segelintir rakyat dan sebagian unsur masyarakat yang menentang dan tidak mematuhinya, saya tidak akan melakukan penindakan apapun. Saya akan serahkan sepenuhnya itu pada seleksi alam. Bagi Anda, rakyat saya, dan segala unsur lapisan rakyat saya, yang patuh, insya Allah terselamatkan. Bagi Anda yang menentang dan abai, saya serahkan nasib dan keberuntungan hidup Anda pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena tugas saya sudah saya jalankan sekuat tenaga, dan tentunya saya sebagai pimpinan ada batasnya dalam memerintah sesuatu. Saya tambahkan mungkin di luar pidato ini, karena jika saya memaksa sesuatu lebih dari itu, masuklah di situ para politisi-politisi dengan kalimat paling indah, melanggar HAM. Ya, jadi jika saya terlalu memaksa rakyat saya dengan peraturan saya, akan diambillah kesempatan itu oleh pihak-pihak lain, saya dianggap melanggar HAM. Saya akan bertindak cerdas, saya tidak akan langsung sampai ke situ. Oke, inilah isi paragraf kedua saya. Saya akan bahas tentang paragraf ini. Di sini intinya saya menegaskan sebagai pemegang amanah, saya tegaskan lagi bahwa saya presiden yang penuh amanah. Jadi di sini saya benar-benar presiden yang sehat akal, sehat rohani, sehat jasmani, dan saya bukan presiden yang politisi, pelintir sana pelintir sini. Saya ulang lagi di sini dalam paragraf ini, saya menegaskan saya dalam hal permasalahan corona ini, saya berkewajiban membuat langkah-langkah dan juga mengingatkan warga negara saya tentang langkah-langkah saya. Apa manfaatnya, apa risikonya, apa hal yang terbaik. Sebagai pimpinan, tugas saya adalah membuat aturan resmi dan mengingatkan warga saya. Pada titik tertentu, dikala warga tidak mematuhi peraturan saya atau langkah-langkah saya tidak akan melakukan penindakan karena kondisi memang tidak memungkinkan. Penjara sudah penuh, narapidana sudah saya bebaskan melalui menteri saya. Saya juga kebetulan punya Menteri Hukum dan HAM yang membebaskan narapidana dengan alasan supaya tidak terkena corona.
itu tidak akan saya bahas di sini. Tapi karena kondisi itu, setiap rakyat saya yang menentang saya atau mengabaikan aturan saya tidak akan penjarakan. Saya serahkan itu ke seleksi alam. Tergantung alam. Di mana rakyat saya yang abai, liar, lalu lalang, tanpa menjalankan protap-protap ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan saya, tergantung Tuhan. Dia selamat, alhamdulillah. Dia terkena corona, di luar kuasa saya. Inilah poin utama dari paragraf kedua pidato saya. Intinya adalah saya menegaskan saya sudah melakukan langkah terbaik, dan sebagai pimpinan saya wajib berulang kali mengingatkan rakyat saya, tapi ada batasnya saya melakukan itu. Oke, kita lanjutkan lagi sekarang paragraf ketiga. Paragraf terakhir. Bagi warga saya yang terkena wabah dikarenakan abai, dikarenakan lalai, maka saya mohon maaf. Tidak akan saya mengkhianati warga saya yang sudah dengan penuh pengorbanan patuh pada regulasi-regulasi yang saya tetapkan. Sehingga bagi Anda yang abai, lalu Anda tertular dengan wabah corona, mohon maaf, saya minta izin, Anda akan kami asingkan ke pulau terluar. Anda akan kami tempatkan di pulau terluar. Bukan berarti Anda akan kami buang, tapi itulah konsekuensi daripada menyebarkan wabah ini ke rakyat-rakyat saya yang sudah dengan patuh. Anda akan kami tempatkan di pulau terluar, tapi kami tidak akan buang Anda. Anda tetap akan kami maintain, kami rawat, tapi kami rawat hanya semaksimal mungkin, di mana di pulau terluar tersebut kami, seperti saya bilang tadi, tergantung seleksi alam. Tergantung keputusan Tuhan, bagaimana kelangsungan hidup Anda. Selamat, tetap hidup, atau Anda kembali sehat. Saya berharap Anda kembali sehat, tapi semuanya terpulang dari Tuhan. Makanya kalimat saya menyatakan sesuai seleksi alam. Inilah isi paragraf ketiga saya. Intinya menegaskan bahwa saya memberi apresiasi terbesar kepada rakyat saya yang penuh pengorbanan, mau mematuhi aturan, karena itu demi kebaikan dia sendiri, rakyat itu sendiri, dan bangsa ini. Saya apresiasi itu. Dan saya juga memberikan semacam punishment, shock terapi kepada rakyat saya yang abai. Dimana jika mereka tertular, sungguh rasional, saya tidak akan tempatkan mereka di tempat bersama-sama kami semua, supaya tidak menimbulkan kerumunan dan ketularan. Saya lemparkan mereka ke pulau terluar. Tetap saya punya sebagai kewajiban sebagai pimpinan, memelihara mereka, saya akan maintain mereka, tapi sampai batas mana? Sampai batas keputusan Tuhan tentang kelangsungan hidup dia. Kelangsungan nyawanya seperti apa? Tuhan yang akan menetapkan. Oke, demikian kira-kira pidato saya ini. Saya tutup dengan kalimat wassalamualaikum, Presiden Republik Negara Radiasi. Dalam kalimat terakhir ini, saya menegaskan, saya selaku pimpinan pemerintahan tertinggi dan juga pimpinan kabinet hitam atau putih, bukan abu-abu. Saya beri nama kabinet saya ini, kabinet pemerintahan saya ini, kabinet hitam atau putih, bukan abu-abu. Yang artinya adalah kabinet saya punya aturan-aturan, punya ketetapan-ketetapan yang tegas dan jelas. Tidak gantung, tidak membingungkan rakyat. Tidak beda antara A dan B, tidak beda antara C dan D. Dari A sampai Z, semua sama, konsisten. Itulah pemerintahan saya, jadi tidak ada yang abu-abu, tidak ada yang gantung. Hitam-hitam atau putih-putih. Semua menteri saya menjalankan visi saya. Visi presiden, presiden kabinet, hitam atau putih. Dari sebuah negara, negara Republik Radiasi. Demikian, semoga dapat dimaknai dengan baik pidato saya sebagai presiden ini, sehingga bisa disebarluaskan, bisa dijadikan percontohan, atau diambil benang merahnya, hikmahnya, poinnya, intisarinya, untuk diterapkan di negara-negara lain. Termasuk negara tetangga saya yang sangat saya cintai, yaitu negara Republik Indonesia. Demikian, di penutup ini, saya lepaskan fantasi saya sebagai Presiden Republik Negara Radiasi, karena hanya itu fantasi saja. Tapi tetap hikmah intisarinya dari sebuah pidato saya ini bisa direalisasikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.